Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim teknis UNBK Kota Surabaya kali ini akan membahas mengenai troubleshooting server tidak ditemukan karena exam browser belum diupdate. Jadi beberapa sekolah di Surabaya telah mengalami hal ini, maka kami akan membagikan pengalaman kami agar dapat membantu saudara semuanya. Nah, jadi ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Kita harus mengecek mana adapter yang device name yang mengarah ke klien, mana device name yang mengarah ke internet. Nah, di contoh ini yang mengarah ke klien, device name-nya adalah D-Link, DFE, dan seterusnya. Nah, ini harus kita catat karena akan ditempatkan di adapter 1 yang ada di pengaturan VM. Nah, ini harus kita masukkan secara manual IP address-nya. Nah, IP address-nya 192.168.0.199. Nah, kita oke. Berikutnya kita cek juga koneksi internetnya. Nah, koneksi internet ini IP-nya biasanya DHCP dari modem atau router dan tidak boleh menggunakan 192.168.0 sekian. Jadi biasanya kalau pengen merubahnya kita harus merubah dari settingan modem, gateway-nya kita ubah menjadi selain 192.168.0 sekian. Karena kalau misalkan sama antara klien dengan koneksi ke internet, biasanya akan konflik. Nah, oleh karena itu kita harus membedakan IP address-nya. Nah, setelah dibedakan kita cek juga VirtualBox host only. Nah, ini biarkan settingannya bawaan dari VirtualBox. Nah, jangan diubah. Jadi tetapkan saja seperti itu. Nah, kalau misalnya diubah silahkan dikembalikan lagi. Jadi tadi catatannya kita harus mencatat D-Link DFE karena ini adalah device name yang menuju ke klien. Kita tutup. Sekarang kita cek klik kanan pada icon ini, kemudian network setting. Nah, ini adalah settingan dari VM yang telah kita jalankan. Nah, adapter yang aktif adalah adapter 1 dan 2. Adapter 1 modenya harus bridge, kemudian name-nya adalah yang kita catat tadi. Kalau misalkan salah, kita ubah. Nah, dengan adapter 2, nah ini adalah NAT. Adapter 3 dan 4, nah ini tidak perlu kita gunakan. Kalau misalkan aktif silakan dimatikan, kemudian di oke. Setelah itu pastikan lokasi dari Google Chrome itu benar. Nah, lokasi Google Chrome haruslah C program file x86 Google Chrome dan seterusnya. Kalau misalkan salah, nah silakan di uninstall Google Chrome-nya, kemudian silakan diinstal kembali. Bisa melalui folder prerequisite yang ada di folder UNBK 2017, bisa juga melalui online. Kemudian di OK. Nah, setelah di OK, nah berarti kemungkinannya exam browsernya ini yang sudah expired. Nah, artinya ada exam browser yang baru, sehingga exam browser yang lama tidak aktif kembali. Nah, maka silakan saudara tutup exam browsernya, admin. Nah, kemudian di delete.
kemudian download kembali di web UNBK. Nah, ini ternyata versi terakhirnya adalah exam browser CPT Sync 16, 11, 14. Nanti kalau misalkan ada yang baru lagi, ya download lagi yang paling baru. Silahkan download. Nah, setelah di-download, silakan saudara pindahkan ke desktop. Atau bisa juga lewat sini, paste. Ini adalah exam browser yang baru. Silakan di ekstrak. Nah, ini setelah diekstrak, coba kita jalankan exam browsernya kembali. Nah, silakan klik run. Nah, ini adalah tampilan CPT Sync login. Tapi ada satu masalah lagi, serial numbernya tidak muncul. Nah, coba kita tunggu beberapa menit. Setelah itu kita F5. Nah, kalau misalkan serial numbernya tidak muncul, coba kita pindah ke aplikasi yang lainnya menggunakan perintah kombinasi tombol Alt Tab. Nah, siapa tahu ada konfirmasi yang belum kita berikan sehingga programnya tidak mau jalan dengan normal. Nah, di sini ternyata ada satu tampilan untuk melakukan konfirmasi open file security warning. Nah, ternyata ada beberapa program yang memang secara default oleh Windows biasanya .exe. Nah, ini akan diberikan suatu konfirmasi. Nah, seperti contoh kayak ini. Nah, inilah penyebab bahwa serial number tidak muncul. Nah, agar ini tidak berulang-ulang, nah mungkin bisa centangnya dihilangkan. Nah, ini dan kita klik run. Nah, ini adalah UNBK starternya. Kalau misalnya UNBK starternya nggak jalan lagi, nah silakan dijalankan secara manual. Nah, tunggu sejenak sampai titik-titiknya muncul. Nah, kebetulan ini sudah langsung titik, artinya VM dengan host sudah terhubung dengan baik. Nah, sekarang permasalahannya tinggal kita menampilkan
serial numbernya. Kita klik CBTC-nya. Nah, ini kan masih kosong kan? Coba tekan F5. Nah, serial numbernya sudah muncul. Tadi kita tinggal masukkan ID servernya saja. Demikian tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.